Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur kepada Allah Bapa pagi ini, pagi yang telah kau sediakan bagi kami, pagi yang penuh berkat, hari yang penuh berkat. Pagi ini kami berkumpul satu hati, dengarkan sedikit dari firman Tuhan, belajar roh Tuhan, melalui hikmat dan pengertian kita. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan diri ke depan kau, hanya kita. Amin. Minta tolong Pak Lukas. Langsung aja ke halaman. Nanti aja kalau kan. Nah, ini ya. Ya, shalom selamat pagi semuanya. Saya akan membawa firman Tuhan. Nanti mohon koreksinya ya apabila saya ada pemahaman. Ya, saya akan mengambil dari 1 Yohanes 3 ayat 2, ayat 6 dan ayat baik. Saya bantu buat ya. Ayat 2-nya 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sempurna. Ayat 6-nya, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ayat 9-nya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dalam renungan ayat itu, saya mendapatkan pemahaman bahwa kita telah ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Identitas kita adalah anak Allah dan menjadi bagian dari kerajaan surgawi, yaitu keluarga Allah. Di mana Allah adalah kepala seperti keluarga di ini di bumi, bahwa anak meneladani bapaknya sebagai kepala keluarga. Dan anak melakukan apa yang dilakukan bapaknya, meniru. Dan melakukan kehendak bapaknya, itu menjadi serupa. Begitupun diri kita, karena kita sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah, sehingga kita harus menjadi serupa dengan Allah. Meniru di sini saya coba cari itu, ternyata ada niat sadar untuk menjalin tindakan dan perilaku. Jadi setiap apapun ya di keluarga, kita akan menyalin tindakan dan perilaku orang tua kita. Terus menjadi serupa di sini ada pembelajaran dalam prosesnya menghabiskan banyak waktu bersama. Sehingga untuk menjadi serupa diperlukan keyakinan. Jadi serupa ini adalah diperlukan menghabiskan banyak waktu bersama. Kita menjadi serupa dengan orang tua kita, ya harus banyak waktu bersama, kebersamaan dengan orang tua kita. Sehingga secara otomatis
kita menjadi serupa dengan orang tua kita. Begitupun dengan pribadi Allah, menjadi serupa dengannya, diperbaiki iman, menghabiskan banyak waktu bersama. Kemudian eh, dalam pemahaman perenungan ini juga kita tidak pernah tahu keadaan kita kelak. Hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah hidup karena iman percaya. Kita percaya pada setiap janji Allah dan percaya meskipun melihat. Beberapa hari ini tuh saya eh, begitu terang ya pikiran saya mengenai ketakutan, ketakutan mengenai masa depan anak kami, hari-hari saya yang lalu. Saya begitu diserang gitu, ini bagaimana. Tapi saya kembali pas waktu kemarin BR 60, saya sampaikan di BR itu ya, puji Tuhan diberikan kekuatan oleh Pak Bos dan saya akan BR 60 yang lain sama Pak Oki, dikuatkan kembali gitu. Jadi saya pergunakanlah perisai iman itu. Saya perkatakan firman Tuhan. Jika saya takut, saya khawatir, saya perkatakan firman Tuhan. Dari sini saya mendapat pemahaman, saya diteguh sebagai pengikut Kristus. Saya hidup karena iman percaya. Jadi percaya pada setiap janji Allah dan percaya meskipun belum. Saya harus memegang setiap janji Tuhan. Kemudian dalam perenungan ayat ini juga kita harus hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan. Menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan karena kita sudah ditebus dengan darahnya dan semua sudah diselesaikan. Sehingga kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan. Dan karena hidup kita milik Tuhan, sehingga kita harus mengenal pemilik hidup kita dan mau menaati perintahnya, serta selalu mengandalkan pimpinannya dalam setiap pikiran, tindakan, dan kehendak kita. Karena kita lemah, kita memerlukan Tuhan. Jadi saya sadari gitu ya. Saya sadari saya itu begitu lemah. Makanya saya harus hidup di dalam Tuhan. Kalau saya jauh dari Tuhan, saya tidak mengandalkan pimpinannya, saya pasti akan melenceng jauh. Dan saya pasti pasti pikiran saya itu pasti tempat yang awal pasti diserang oleh si jahat itu pasti pikiran saya, perasaan karena gitu ya. Asa. Ya karena pribadi saya lemah, saya harus hidup di dalam Tuhan. Karena dan saya juga harus menyadari bahwa hidup saya itu udah milik Tuhan. Saya udah ditebus, saya udah bayar lunas. Saya harus mengenal pemilik hidup saya. Caranya dengan menaati kitanya, mengandalkan pimpinan Tuhan dalam setiap apapun juga yang akan saya lakukan. Mengandalkan Tuhan pada saat saya terang pikiran saya, saat saya sedang lemah, saya akan berdoa pada Tuhan, mohon bimbingan dan tuntunannya, dan agar setiap pikiran dan tindakan saya semuanya. Kemudian dalam perenungan ayat ini juga benar ilahi ada di dalam kita. Sifat ilahi ada di dalam diri kita. Cirinya adalah adanya perubahan keinginan, yaitu keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga kita tidak dapat melakukan dosa lagi karena kita mengasihi Allah dan menjalani hidup. Dan pada saat kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada benih Allah, kita kesukaannya, kegemarannya, Tuhan, secara otomatis itu Roh Kudus yang melakukan perubahan
perubahan dalam segala keinginan dalam diri saya. Jadi sedikit, sedikit demi sedikit itu yang tabiat-tabiat lama saya baik, yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Lama-lama itu seperti saya tinggalkan, seperti saya lupakan, dan tidak mau saya ingat-ingat lagi. Tujuannya bukan karena takut sama Tuhan, tapi keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Dia menjalani hidup dalam kekudusan. Setiap hari juga pertobatan. Tuhan ya di yang aku baru gabung lagi ya. Kemarin udah pernah ikut 12-an terus. Jadi Tuhan ini suatu wadah yang memberikan memfasilitasi diri saya gitu. Kalau misalnya kapal wadah ini mungkin pasangan saya membaca firman setiap hari, kapal wadah ini ya mungkin kadang baca kadang enggak. Tapi dengan ada wadah ini ya saya dipaksa untuk mengikuti di program ini. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ya, karena keinginan daging itu ya begitu menolak. Tapi kan roh kita itu perlu menginginkan, merindukan. Jadi bagaimanapun juga daging saya mesti paksa. Nah, dan lanjut Pak Lukas, yakin kita tolong Pak Lukas. Nah ini kesimpulannya, identitas kita sebagai anak-anak Allah karena benih ilahi ada di dalam diri kita. Hingga keinginan kita adalah selalu rindu menghabiskan waktu bersama. Percaya dengan penuh iman kepada Allah dan memegang akan setiap janji yang sudah kita terima melalui firman. Menanti kegenapan firman-Nya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, hidup di dalam Tuhan yang selalu mengandalkan pimpinannya dan tidak menjadi kecewa karena mengetahui. Paling itu pendapat saya sampaikan. Ya, apabila ada salah pemahaman dan koreksinya. Itu aja. Terima kasih Pak Lukas dan Pak semua. Ya, thank you, Bro. Pemahaman tentang firman Tuhan yang sangat singkat, ya kan, bahwa emang lahir dari hati yang mau, ya, hati yang mau siap dibentuk, hati yang siap dan rela. Kadang menunggu suara Tuhan, oh nanti nunggulah suara Tuhan gitu kan. Itu tipis antara keinginan dan ketidakmauan, ya kan. Suara Tuhan dipakai untuk sebagai alasan. Padahal males. Ya kan. Telah tunggu suara Tuhan gitu kan. Sering mengeraskan hati. Jadi teringat yang kemarin Bro Mardi bilang antara kambing dan domba ya. Nah, kambing tuh emang keras kepala, udah ada orang yang ngasih tahu juga tetap aja keras kepala ya. Tapi saat di wajah domba tuh taat gitu. Ada orang ngomong dengerin bener enggak ya kan. Dia langsung taat, dia mau meredakan hati. Thank you Mas Bro untuk firman Tuhannya. Yuk lanjut, silakan Mas Bro Pastor mau duluan. Iya, terima kasih Pak Yudi. Ya, kita diingatkan kembali ya bahwa kita ini lahir dari Allah. Kalau kita merenungkan lahir dari Allah ini, sebenarnya tidak perlu loh kita ini apa ya
berusaha melakukan menjadi serupa seperti Kristus, berusaha untuk apa ya, hidup seperti Kristus. Nah, pertanyaannya kalau kita lahir dari Allah, ya udah mirip gitu. Ya. Saya kalau ngelihat anaknya Pak Simon yang perempuan tuh fotokopinya dia. Ini anak kok, nah itu kan lahir karena lahir dari bapaknya. Iya, Dari si ibunya, Queen, lahir dari ibunya. i- ya itu kan akibat perbuatan bapaknya. Ya. Jadi si Queen nggak perlu berusaha untuk menjadi serupa sama bapaknya. Ya. Kita pun ini sama sebetulnya. Saya ini merenungkan benar ya. Ketika tadi Pak Yudi, iya ya. Lah pertanyaannya gini loh, kenapa orang yang sudah serupa dengan Kristus ini masih saja berbuat dosa? Ya, ibaratnya loh, ibaratnya itu ada maling mau berbuat jahat, dia nggak pakai masker, nggak pakai topeng, jadi wajahnya terlihat. Artinya gini loh, itu proyeknya iblis untuk anak-anak Tuhan, yaitu apa? Mempermalukan diri. Ya nggak? Kita ini identitasnya sudah tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita lahir dari Allah. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Tapi masih saja berbuat dosa. Apa? Ya iblis mau kita ini dipermalukan. Ya, jelas loh. Lah buktinya ya. Kalau ada orang Kristen yang berbuat salah terus masuk berita, kira-kira yang masuk itu apa ya? Ya. Misalnya saya ini salah, Yosef, gitu. Orang nggak kenal siapa Yosef. Tapi begitu seorang pendeta ngotel di Indomaret, loh itu paham ya? Yang dipermalukan adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya, wartawan itu ngerti banget. Gitu. Yang dipermalukan itu bukan nama kita, bukan. Wajah kita iyalah, tapi tidak penting. Tapi identitas kita itu yang dipertaruhkan. Ya. Terima kasih Pak Yudi ya. Kita ini lagi, aduh, betul-betul hari-hari ini kita lagi harus waspada untuk proyek apa itu? Proyek permalukan dari iblis ini. Ya. Semakin ke sini saya melihat banyak sekali ya, orang-orang yang nggak sadar. Ya. Jadi ya contoh-contoh aja lah, contoh ya kemarin gitu. Saya tiba-tiba ada rombongan juga dari rider lain lagi makan di Jimbaran sore. Ayo ke sana, katanya. Datang aja. Terus kebetulan saya sama teman saya kan berdua. Terus dia ngomong gini, udah ayo berangkat yuk. Loh lah, nggak bawa helm kok. Oh, nggak apa-apa sini, aman. Saya tergelitik loh. Kalau kalau memang saya kan kebetulan tinggal di Kute ya. Saya kalau motoran di Kute Legian ini memang kadang-kadang nggak helman gitu ya, di pantai gitu kan. Asik gitu. Tapi kalau sudah keluar dari Kejimbaran itu kan jauh. Ya, lewat bypass. Teman saya bilang, nggak apa-apa sini aman. Tiba-tiba tahu saudara, yang diingatkan adalah identitas saya. Kamu ini hamba Tuhan, besok mau khotbah. Jangan hari ini melanggar aturan. Bayangkan misalnya, eh lagi melanggar, terus ada jemaat yang melihat. Loh, itu kan yang mau khotbah besok di gerejaku. Misalnya, ya. Bukan misalnya.
Saya bisa pastikan, saudara, ketika kita punya identitas itu dan kita melakukan pelanggaran, percaya saya, kita akan dipertemukan sama orang-orang yang kenal sama kita. Karena itu memang proyeknya iblis untuk mempermalukan kita. Lah apa yang terjadi? Ya begitu besoknya saya khotbah. Alah, lu kemarin melanggar, saya nggak punya power lagi. Paham ya? Oke, gitu aja dari saya. Tuhan berkati. Iya, kadang serupa tuh tapi tidak sama gitu kan. Karena tapi anak bapak kan terjadi dari dua gen nih, gen ayah dan ibu bisa berbeda. Tapi Tuhan itu kan tunggal. Nih, kita bisa ya menyerupai Tuhan tuh ya, wah kayaknya proses yang sangat berat gitu ya sebagai kita manusia gitu. Karena dari 10 hukum firman Tuhan aja juga dalam sehari kalau misalkan bisa lolos itu aja juga udah luar biasa gitu ya kan. Jadi kebayang kalau misalkan 10 perintah Tuhan itu ya kan. Kadang ada yang dosa putih, dosa hitam ya. Kalau dulu lagi kecil suka diingetin, bilangin papinya nggak ada. Ya mungkin dalam hal-hal sekarang kita nggak tahu deh, dalam kerjaan kayak dalam apa kayak kita nggak pernah tahu ya. Tapi kita sama-sama mau belajar bahwa kita sudah mengerti tentang kebenaran, ya latihlah. Tubuh aja bisa dilatih gitu kan. Ya seperti saat saya ini sedang melatih tubuh saya untuk menghadapi race nanti, berlatih tiap hari latihan. Rohani pun sama. Kita juga kan dilatih untuk ya bisa mengenal karakter Tuhan lebih lagi dengan apa ya, baca firman Tuhan ya kan, pagi-pagi udah worship, bikin V Club juga sekarang udah bukan cuma asal aja gitu kan, bikin V Club udah mulai menyelidiki ya, baca firman Tuhan dan lain sebagai masuk ke dalam dunia pelayanan ya kan, dan masuk di dalam dunia pelayanan itulah yang sesungguhnya kan gesekan-gesekan akan terjadi biasanya di situ. Yuk lanjut langsung Ya, jam saya 5. lanjut ya, Pak Simon, Yuk, karena mau pelayanan juga sebentar. kemarin kemana Mas Bro? Kemarin kebablas, Mas Bro. Enak tidur, enak tidur. Enak banget nih, bisa bangun tidur. 12 itu ngajak-ngajak dong. Iya, enak tidur dia. Sabtu, Bro, Sabtu. Iya, 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 enak tidur makanya. Iya. Hmm. Oke, terima kasih Pak Yudi buat sharing firman-Nya ya, yang saya dapat pagi ini. Ketika kita itu ingin serupa dengan Kristus, kita itu harus dekat. Ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Yudi, kedekatan kita kepada Kristus sebagai Bapa kita. Ya, karakter Kristus itu apa? Kasih. Ketika kasih, ketika kita dekat hubungan kita dengan Bapa, kita pasti punya kasih. Ya, kita pasti karakter kita sama dengan Kristus. Terutama itu yang saya bahas adalah kasih. Ya. Terus kemudian saya teringat kemarin itu ya teman-teman, saya kan sempat sharing di PR37 bahwa teman kuliah saya dipanggil Tuhan. Tiba-tiba ya, karena serangan jantung umur 54 tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Dan kemarin bukan satu kebetulan, saya satu mobil dengan teman kuliah saya yang udah lama sekali nggak ketemu gitu. Dan waktu kuliah itu kami ini sama-sama kere, dalam tanda kutip ya, kere itu nggak punya duit gitu ya. Jadi kami kemarin itu satu mobil nostalgia ya. Kami menceritakan tentang masa-masa sulit kami. Ya, bakso karena cukup beli satu mangkok ya, makan bakso berdua, bukan karena kami
saling mengasihi kayak sepasang kekasih, bukan, karena nggak ono duit. Fer, kamu punya duit berapa? Segini. Kamu, oh aku segini. Ya udah, satu mangkok aja ya. Bayangin makan bakso aja cuman mampu berdua. Terus dia katakan, aku kadang balas dendam, Fer. Balas dendam gimana? Ya, sekarang ini kalau bisa kita makan bakso, sak pamannya, sak ibunya kita beli, Fer. Satu rombong kita beli sama orangnya kita beli. Ya, ngomongnya agak tinggi gitu ya. Terus singkat cerita, selama perjalanan, dia menceritakan tentang kesuksesannya. Ya, cukup sukses memang ya, karena dia sebagai tangan kanan pemilik kapal api. Teman-teman tahu ya, Excelso kapal api itu ya, anak perusahaannya ternyata banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke banyak anak perusahaannya. Nah, dia ini termasuk tangan kanan bosnya gitu. Ngurusin urusan-urusan dengan aparat, kejaksaan, bahkan dia pernah urusan dengan Hotman di Jakarta ya. Jadi teman saya ini lumayan prestasinya luar biasa. Tetapi setelah saya berbicara dengan istrinya berkata begini, Fer, kamu sering-sering ya telepon ke suami saya. Apalagi kalau dia di Jakarta. Kayaknya dia bukan suami saya yang dulu. Kayaknya sudah berubah. Gitu. Tapi suaminya mengatakan dia nggak berubah sama sekali. Ya, di sini saya melihat ya teman-teman. Ketika kita nggak mengalami kedekatan kita dengan pencipta kita, pemilik kehidupan kita nggak dekat dengan Yesus sebagai sumber dari segalanya, karakter kita menjadi karakter duniawi. Gitu. Semua diukur oleh uang. Anaknya dipacu untuk berprestasi, anaknya dipacu untuk mengikuti jejaknya. Dan ujung-ujungnya apa? Loh kamu loh, anak saya loh Fer, udah tak bawain BMW seri 5. Kita dulu kan naik bemo, naik sepeda motor. Masa anak saya itu nggak bisa nyontoh kayak saya gini, ya berprestasi, nilai IPK-nya sekian, sekian, sekian. Dulu kita susah Fer, anakku loh mau makan apa aja bisa. Kita makan bakso aja, kita berdua. Anakku mau makan steak yang satu plate 1 juta pun aku bisa. Dan sering kita makan sampai habis 5 juta, 6 juta. Tapi masa gak bisa ngikutin jejakku. Nah, semua itu diukur oleh uang gitu. Karena apa? Lingkungannya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Saya melihat beda jauh dengan kita yang dalam satu komunitas ini, ya di brotherhood ini, kita bisa saling menguatkan. Kita nggak pernah menilai orang itu dari kepemilikan harta dan sebagainya. Tetapi kita sama-sama menguatkan di dalam Tuhan. Nah, meskipun hidup kita sederhana, tapi saya yakin dan percaya, setiap istri kita bahagia mendampingi kita. Amin, Bapak-Bapak, ya, Pastor Yosef, Pak Simon, saya lihat istri-istri kalian ini bahagia. Saya melihat loh, jujur, Pastor, istri teman saya, meskipun sukses, tapi mukanya itu nggak bahagia, Pastor. Mukanya itu nggak bisa berseri-seri, gitu. Ya, dia merasa orang yang di samping saya ini bukan orang yang sama yang dia kenal 20 tahun yang lalu. Orang yang berbeda. Tapi cuman wujudnya aja yang sama. Nah, saya mempunyai keyakinan yang kuat, saudara. Istri kita pun bisa merasakan aura kita ketika kita dekat dengan Tuhan kita. Kita mempunyai kasih, kelemah lembutan,
Seperti yang sering saya kagum dengan Pak Simon, buah-buah roh bisa hafal, ya, kasih kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Apalagi Pak Simon, aku ingatnya cuma 3-4. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Oh, kelemah lembutan, hmm. penguasaan diri. Itu ya. Istri kita itu butuh itu, buah-buah roh. Buah roh. Ya, ya, buah roh. Bukan hanya butuh materi. Ya. Buah roh itu bisa kita dapat ketika apa? Kita dekat dengan sumbernya buah roh itu, Amin. yaitu Tuhan Yesus. Hubungan kita dekat dengan Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Pak Yudi buat sharing firman-Nya, mengingatkan kita semua, ya, supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya karakter kita sama seperti karakter Kristus. Demikian yang bisa saya sharingkan. Nanti saya permisi off cam Pak Simon, teman-teman, saya Siap. mau persiapan untuk pelayanan. Tuhan Yesus Thank you. memberkati kita semua. Thank you, bro. Thank you, bro. By the way, kapan ya lu pernah lihat istri gue ya, bro? Kalau di foto, kalau di foto loh kelihatan. Amin. Ini Kayaknya istri gue ada. tempohari pernah vikolan sama siapa, rame-rame gitu loh. Terus kamu tunjukin gitu. Oh, iya, iya. Ini istri gue ada di belakang nih sekarang nih. Thank you katanya, Pak. Oh, Pak Ferry yang ganteng katanya. itu kan lo yang nambahin tuh. Ya, lanjut yuk. Kan Thank you. Yuk, istri yang thank you, Pak. berbahagia kelihatan Pak Simon. Ya, Amin. oke Bung lanjut Ferry, lanjut. Thank you. Pak Ya, Ferry, ya, saya Pastor. curiga jangan-jangan istrinya itu yang pernah datang ke saya, dia minta supaya suaminya dimiskinkan kembali. Oh, iya mungkin ya. Nanti aja kita japri aja, Pastor. Saya nggak enak namanya diungkap. Eh, Nah, lo ya, bukan diungkap, nggak, maksudnya itu keprihatinan. Ya. Ketika ada seorang yang sudah sukses, ya dulunya istilahnya kere tadi ya, sudah sukses, tapi kemudian keadaan sukses itu tidak malah membawa kebahagiaan, ya, tapi malah ya tadi itu membawa sesuatu yang ya begitulah. Ya. Loh, ini kejadian saya di Bali loh. Saya di kamar 431. Ya. Sebelah ini 432, pasangan suami istri. ya. Entah gimana, itu suaminya bisa pesan perempuan. Semalam itu bertengkar hebat. Saya sampai bingung. Saya kan, ya anu lah, langsung saya datang ke kantor kan. Saya tanya, ada masalah apa? Loh, nah itu loh, laki itu, ya kalau nggak punya duit, pegangnya cuma satu, Tuhan Yesus. Ya. Begitu dia sudah punya segalanya, semua dia pegangin. Ya, kan? Itu kan bahayanya orang laki kan di situ ya. Ya itu keprihatinan lah ya. Contoh yang tidak baik. Gitu. Kebetulan kan calon besan saya juga dari kapal api, Pak. Oh ya, Ya orang Pastor. kepercayaannya ya perempuan tapi. Oh iya. Yang kan tahu toh kantornya di sebelah gereja saya, loh. Iya, iya. Rogowoto. Nah, Iya. ayo lanjut. Ya, saya izin deh sebelum lupa. Eh, Pagi teman-teman. Saya tadi dengarnya setengah-setengah sebenarnya. Cuman tadi dari Pastor Yosef tadi ya tentang identitas diri kita ya. Tadi kan Pastor Yosef bilang identitas kita anak Allah tapi kok kayaknya sulit gitu ya jadi serupa ya. Ini insight saya aja ya. Jadi kalau menurut saya identitas kita itu tetap ya. Maksudnya tadi kalau bilang eh, Queen mirip sama Pak Simon gitu kan, ya itu kita juga sama gitu sebenarnya kita mirip Allah, tapi kan jatuh dalam dosa istilahnya gitu. Jadi misalnya nih kalau si Queen itu jatuh dalam kubangan yang kotor bau gitu kan, jadi walaupun sebenarnya mirip tapi jadi nggak mirip tetepan kan gitu.
ya kan? Jadi mukanya misalnya belepotan, hitam dan lain-lain kotor gitu kan, jadi nggak mirip gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah dibersihkan lagi gitu kan, sudah dibersihkan, mungkin ganti baju lagi atau apa ya, jadi serupa lagi gitu. Itu yang tadi saya dapat sih dari apa tanggapannya Pastor Yosef. Sejauh ini itu aja dulu sih, thank you. Iya, oke bro. Thank you bro. Oke, yuk lanjut yuk. Yuk bro, oke. Lanjut bro. Ya, Shalom. Shalom bro. Ya, hmm, saya dapat pagi hari ini tadi kan 1 Yohanes 3 ayat 2 ya. Ya memang sih. Jadi tadi kan dijelasin dari Pak Joseph, dari Pak Indra juga. Makasih Pak Yudi buat firmannya untuk mengingatkan saya juga nih bahwa ternyata ya bukan karena kita usaha atau saya berusaha untuk mendapat keselamatan, ternyata itu sebuah benar anugerah ya yang Tuhan berikan di mana kita mengalami apa dilahirkan kembali katanya gitu menjadi anak Allah ya. Kata Pak Yosef tadi disebutnya apa identitas gitu kan ya. Identitasnya itu gitu. Jadi saya diingatkan bahwa saya lahir kembali karena itu Pak anugerah ya. Terus juga tadi yang kedua tuh ayatnya tadi apa ya? Eh ayat ke-6 dikatakan karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenali dia. Nah, jadi memang sih ya. Jadi kita juga tidak arahnya udah jelas lah. Arahnya selalu tinggal di dalam Tuhan gitu. Terus di yang kesembilannya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, saya juga diingatkan di firman Tuhan ini ada benih ilahi yaitu saya percaya Roh Kudus ada di dalam diri saya gitu. Jadi saya tidak dapat berbuat dosa, mungkin artinya ya saya nggak akan nyaman gitu tinggal di dalam dosa tuh karena ya gimana bisa gitu sebab Bapak kita ini kan kudus ya. Pasti kita pun sebagai anaknya juga ada nature-nya ke sana ya. Itu. Yang tadinya kita kan orang berdosa juga tapi telah dilahirkan kembali dan pasti itu benihnya itu benih yang kudus gitu. Pasti nggak akan nyaman gitu. Jadi memang kalau di situ aja tadi ya 1 Yohanes bilangnya gini, kita diselamatkan tapi tidak tahu kelak akan seperti apa gitu. Memang kalau saya juga sebagai orang Kristen selalu gitu ya. Kalau di keluarga dulu apalagi banyak orang Chinese-nya kan ya, orang Kristen juga kelakuannya masih kayak gitu katanya gitu. Tapi di situ dikuatkan juga di 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi kan, kita udah lahir tapi ya kita tidak tahu kelak apa yang ke depannya gitu. Nah, sebetulnya ini kan satu pengharapan yang luar biasa ya menurut saya. Jadi ada satu ruang kan kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat kan, tapi dengan iman, berjalan dari iman kepada iman gitu. Jadi benar-benar ini satu pengharapan, satu ketaatan atau anugerah yang begitu besar gitu, yang akan Tuhan nyatakan kelak pada harinya yang begitu sempurna gitu ya. Bagus sekali dari Yohanes ini kan ya dan ini satu sukacita juga buat saya. Wow, luar biasa ini ya. Luar biasa dahsyat ini benar-benar ya iman tuh di sini ya tumbuh terus supaya saya terus bertumbuh. Anugerahnya itu ya sukacitanya luar biasa lah sampai meledak gitu di hati saya. Wah, luar biasa gitu. Ya itu aja sih. Ya, thank you bro. Gitu. Yuk, lanjut yuk. Lukas, Bro Mardi, yang lainnya. Irfan, Heru, silakan. Oke, Abraham, makasih yuk. Pak Simon. Monggo. Terima kasih Komandan buat firmannya. Luar biasa. Saya ingat akan sebuah materi yang sangat saya
sukai ya dari dulu ya, yaitu fotokopi Bapak. Bapak di sini Bapak yang di dunia ya. Arti kata orang tua kita lah. Sadar tidak sadar, apa yang ditampilkan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, itulah yang kita tiru. Fotokopi Bapak. Tidak heran jika bapaknya pencuri, anak pun jadi pencuri. Bapaknya penjudi, anaknya pun jadi penjudi. Bapak orang tuanya mabok-mabokan, anaknya pun pasti akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Itulah yang saya lakukan ketika saya bertumbuh dewasa dan ketika saya mulai beranjak mencari jati diri. Ternyata sifat-sifat orang tua yang saya lakukan ada dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena setiap hari saya melihat, saya menghisap apa yang diperbuatnya. Bapak saya itu tukang mabuk ya, tukang cabul, apa yang pembuat dosa lah dilakukan di depan kami orang. Mama saya penjudi, melakukan judi di depan kami orang. Kami orang duduk melihat, kayak main apa tuh namanya itu, ibu-ibu ya, tahu ibu-ibu biasa kan. Kalau Cina itu suka banget tuh kalau judi, ketemu duduk judi. Nah kalau malam Imlek kami orang dibebaskan tuh, mau judi duit habis nggak apa-apa. Bayangin ya, orang-orang Cina paham lah ya, kalau orang Cina tuh begitu kan. Malam Imlek judi bebas Pak, sampai kalau udah pulang nih ya, pulang muka udah musem, wah pasti udah habis nih katanya. Nggak diomelin Pak. Aduh, itulah yang harus kita ubah ya dari tradisi nenek moyang kita yang jelek sekali ya, jelek sekali itu. Nah, ketika saya sudah mengenal siapa itu Kristus dalam hidup saya, dan saya sudah bertobat ya, dan itulah firman Tuhan yang berkata, serupalah dengan Kristus ya, taruhlah pikiran dan perasaanmu serupa dengan Kristus. Wah, itulah yang harus kita contoh ya. Bukan Bapa lagi di dunia, tapi Bapa yang di surga. Goal kita orang Kristen adalah serupa dengan Kristus. Mengapa? Karena itu adalah karakter sesungguhnya. Bukan wajahnya yang harus mirip, bukan. Tapi karakter kita yang harus seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau kan. Nah, itu yang saya ubah dalam kehidupan saya. Dan saya pun tanamkan kepada anak-anak saya. Saya percaya apa yang saya perbuat di depan mereka, itulah yang akan mereka tampilkan nanti ke depannya. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, nah, papi tidak akan selamanya bersama kalian. Akan suatu hari papi akan pergi dari kehidupan kalian. Tapi percayalah, Tuhan Yesus yang kita sembah akan selalu bersama kalian. Dan saya bilang gini sama mereka, carilah Allah yang papimu sembah. Seperti Abraham berkata kepada anaknya ya, carilah Allah yang papimu sembah. Makanya bangsa-bangsa Israel selalu berkata Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itulah yang paling benar. Nah, saya berkata kepada anak-anak saya, nah, carilah Allah yang papimu sembah. Karena itu ada hubungan, bukan turunan. Kalau hanya turunan, mereka hanya jadi orang Kristen. Tapi mereka tidak punya hubungan kepada sang ilahi yang kita sembah. Tapi ketika mereka menyadari, oh saya butuh satu pribadi ini yang papi saya sembah. Mereka melihat bagaimana papinya yang dulu seekor kambing ya, berubah menjadi seekor domba. Nah itu juga harus mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah yang papinya sembah juga harus mereka sembah. Ketika satu kali hari Minggu anak saya tidak beribadah yang dewasa ya, saya bilang, nak, mengapa kamu tidak dewasa? Saya tidak menghakimi, saya tidak memarahi, tapi saya kasih satu pemahaman bahwa kamu butuh ibadah untuk engkau selalu dalam hadirat Tuhan. Karena dunia ini ada dua sisi ya, satu sisi gelap dan satu sisi terang. Kamu tidak bisa berdiri di tengah-tengah itu. Karena ketika kamu lemah di sisi yang terang, kamu pasti akan ditarik di sisi yang gelap. Tapi ketika kamu terus konsisten di sisi yang terang, maka kegelapan itu tidak akan bisa menguasai dirimu. Nah, itulah yang terus saya tanamkan kepada anak-anak saya. Nah, mari kita berikan fotokopi Bapak kepada anak-anak kita, bahwa bukan lagi fotokopi dari dunia ini, tapi fotokopi dari Bapak kita yang di surga. Tetap semangat bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran, perasaan, dan semuanya harus serupa dengan Kristus. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Iya, thank you ya, Mas Bro Mardi. Banyak sekali memberikan insight yang baik di sini. Terus saya merenungkan tadi perkataan dari Mardi sebentar. Jika
mamahnya, papahnya dulu di dalam lembah kekelaman, keputusan Bro Mardi untuk bisa mengikut Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Berarti kan ada hati yang mau gitu keputusan. Nah, nanti saya juga mau tahu nih, Pastor. Pada saat Bro Mardi memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, apakah emang Bro Mardi dengar suara Tuhan atau itu benar keputusan Bro Mardi, keputusan diri sendiri ikut Tuhan gitu awalnya gitu. Hmm. Karena saya banyak sekali ya saat ini mendengar orang yang suka beralasan nantilah dengar suara Tuhan, nantilah dengar panggilan Tuhan gitu kan. Yang tadi seperti kata saya katakan di awal-awal gitu kan. Padahal tidak ada keinginan dalam hati gitu. Yang saya ketahui bahwa semua Tuhan izinkan itu bila mana kita mau dulu. Istilah kasarnya kita mau dibentuk, kita mau menyerahkan hati kita. Bagaimana, Bro? Menurut kamu, Bro, waktu saat kamu benar memutuskan itu, Bro? Oke, saya bagi pengalaman hidup saya ya. Hmm, Saya dari keluarga bukan Kristen ya, hmm, dari penyembah berhala lah. hmm. Agamanya agama Buddha Jepang ya. Kok Gohonson kalau ada yang tahu ya Gohongson. Gohonson ya. Itu orang Agama. papa saya juga, mama papa saya juga Gohongson, Buddha Gohongson. Iya. Dan setiap pagi itu saya bawa air sama nasi ya di altarnya ya. Nanti sore Iya, saya angkat gitu ya. Itu saya ngelakuin itu. Nah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan itu sangat nyata sekali ya. Nah, saya mulai mengenal Kristus itu ketika saya masuk sekolah Kristen ya, SMP. Di situ saya masuk dalam pelayanan ya, masuk guru. Jadi guru sekolah minggu, jadi rajin lah saya lah dalam pelayanan itu rajin sampai saya SMA. Nah, satu ketika saya tidak bisa menyelesaikan sekolah saya karena faktor ekonomi dan keluarga yang sudah hancur ya, karena saya ditinggalkan sendiri di rumah itu kan. Udah pada iya. tahu lah ya. Hmm, Nah, saya pun sebenarnya saya udah mengenal Kristus gitu, tapi tidak ada hubungan di sana. iya. Nah, benih itu sudah ada. Tadi kan diceritakan sama Pak Yudi kan benih itu ada dalam kita, cuman kita tidak menyadarinya. Hmm, Nah, firman yang sudah ditanamkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, itu benar itu. Nah, ketika saya iya. perjalanan waktu semua berjalan dan di satu titik ketika kita sudah mulai tidak berdaya lagi ya, nah kita menyadari itu kehadiran Tuhan itu kembali lagi. Seperti anak yang hilang lah ya, ketika dia sudah Hmm, dibawa di comberan ya, bahkan iya. makanan babi pun dia tidak dapat. Bayangin aja betapa tragisnya itu. Makanan babi pun dia sudah tidak bisa. Nah, ketika saya di titik yang paling kelam dalam hidup saya yang saya pernah ceritakan, ketika saya harus melihat dengan mata dan kepala saya sendiri, ketika anak dan istri saya tidur dengan beralaskan tanah. Wah, di situ saya bilang, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Kalau saya tidur di comberan pun nggak apa-apa, tapi anak dan istri saya nih, oh Tuhan, kenapa apa yang saya lakukan, saya perbuat, kenapa mereka juga harus menerima konsekuensinya. Nah, di situlah titik balik saya. Saya bilang, Tuhan, balikanlah kasih mula-mulamu. Iya. Janganlah romo yang dulu ada padaku, engkau tarik. Nah, itu yang dikatakan oleh Daud kan. Janganlah romo pergi daripadaku. Nah, saya pun mulai mencintai lagi Tuhan saya Yesus Kristus. Saya mulai mencari hadiratnya. Saya masuk dalam pujian penyembahan saya setiap hari ya. Saya naikkan pujian-pujian saya. Wah, ketika saya menyembah dia, saya merasakan hadiratnya hadir dalam hidup saya. Saya merasakan sebuah perubahan satu persatu. Yang tadinya saya lemah tidak berdaya. Tapi itu yang dilakukan ketika anak sulung itu balik. Bapaknya kan Iya. memberikan jubahnya, memberikan cincinnya, memberikan kasutnya, semua diberikan tuh kepada dia. Nah, itu yang saya Iya. rasakan tuh. Wow, saya bilang Tuhan luar biasa. Iya. Apa yang sudah hilang Tuhan sudah kembalikan. Akhirnya saya pun berjalan dengan kasih Tuhan. Sampai Iya. saat ini ketika saya melangkah 2 tahun di Jakarta, anak istri saya pun saya boyong kembali ke Jakarta. Anak saya Iya. sekarang sekolah bisa sekolah yang layak. Wah, saya bilang semua bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Nah, itu yang saya tanamkan kepada anak saya tuh. Saya bilang, Tuhan, karena anak sembahlah Allah yang papimu sembah, maka hidupmu engkau akan tenang. Makanya anak saya yang besar itu ketika dia cerita curhat sama saya tentang pekerjaan apapun, nak, udahlah, kamu nggak usah khawatir, nak. Carilah Allahmu dulu, saya bilang. Allah siapa? Allah yang papimu sembah ini loh, saya bilang. Ketika kamu menyembah dia, mencarinya, maka apapun masa depanmu, engkau tidak perlu khawatir. Semua akan Iya. aman, indah pada waktunya. Wah, itu yang saya terus tanamkan. Nah, benih itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita.
bukan iman turunan ya, tapi perkenalkanlah Allahmu kepada nenek moyang, kepada keturunanmu, maka keturunanmu tidak akan meminta-minta. Kan Daud berkata begitu kan. Dari dia semenjak muda sampai tua, tidak pernah dia melihat orang benar meminta-minta kan keturunannya. Ya, Nah, itulah yang saya percayai dan saya imani, bahwa ketika saya hidup benar, anak-anak saya dan keturunannya tidak akan meminta-minta. amin. Ya, itu dari saya. Sip. Terima kasih. Jadi memang keputusannya adalah dari hati dulu mau ya. Tadi saya dengar suara Tuhan, kita mau bergerak, dan pada saat kita mau itu adalah proses. Ya. Proses yang dari tadinya tidak enak, mau menjadi enak itu butuh proses. Prosesnya apa? Ya prosesnya itu harus meredakan hati. Prosesnya mencari Tuhan, yang tadinya nggak pernah mencari Tuhan, melakukan penyucian, penyembahan, baca firman Tuhan, ikut V-Club, ya kan? Ya masuk ke dalam break room kayak gini. Semuanya kan, ya semuanya ya mau dibentuk gitu, dalam bentuk ketaatan. Ketaatan tuh emang sakit sebenarnya, ya kan? Baca firman Tuhan juga kan kadang boring, bosen, ya kan setiap hari dilakukan. Kadang baca firman Tuhan tuh masuk, kadang juga enggak gitu kan. Tapi itu kan latihan rohani kita ya kan. Bikin V-Club kayak gituan. Terus pelayanan, itu kan semuanya menjadi satu ya semuanya. Ya. Oke, thank you, Bro. Hmm. Yuk lanjut yang lainnya. Lukas. Yuk. Selamat pagi. Oi, Abraham. Yuk, monggo. Ya, hari ini belajar lagi dari Pak Yudi ya. Ya. Tadi saya banyak belajar, dapat hikmatnya, dapat remanya mengenai tuntunan Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita percaya bahwa kita itu anak-anak Allah, kita semakin menyelaraskan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Kadang ada sesuatu hal yang mungkin tidak nyaman, keputusan-keputusan, ambisi-ambisi, keinginan kita yang mungkin kita ingin raih, tetapi belum diizinkan untuk kita dapatkan. Dan Ya. itu secara daging itu sakit. Ya. Ini yang tidak mudah bagi orang-orang dunia, tetapi itu yang menyebabkan kadang orang banyak terjerumus berbagai macam-macam pencobaan, berbagai macam-macam kesulitan, itu karena ulah kita sendiri yang memang maunya rencana kita yang secara daging memang kelihatan menyenangkan, seperti itu. Iya. Banyak hal, yang terakhir juga saya juga banyak belajar mengenai ya kehidupan orang ini macam-macam. Ada yang orang dimulai dengan mungkin memulai bisnis dengan tanpa modal sama sekali. Sehingga kita nggak nyalain mereka kalau mereka Iya. harus berhutang. Ya. Kadang loss, kadang Ya. untung. Karena ya kalau mereka nggak utang mau modal dari mana begitu. Ya. Tapi di sisi lain kadang kita mencela. Orang tuh nggak boleh utang. Kalau memulai bisnis dan lain sebagainya, ya ada benernya juga. Tetapi kita nggak bisa ngejudge juga. Karena setiap orang punya startingnya berbeda-beda. Ada orang yang bisnisnya jasa. Nah, kalau bisnisnya jasa, misalnya mohon maaf kayak modal komputer gitu, ya memang yang dipakai modalnya memang modal otak atau pikiran gitu, keahlian gitu. Tetapi ada orang yang memang diberikan talenta harus bermodal yang harus mengandung pinjaman bank dan lain sebagainya. Ya ini kita terus belajar ya, kita setiap rema pun hal-hal yang kita dapatkan ini kadang tidak cuma sekedar dari Alkitab atau dari Zoom atau apa, tapi kita dari diskusi dengan teman, diskusi di medsos dan lain sebagainya. Kalau ada tuntunan Tuhan, meskipun info-info dari IG kita berkomunikasi orang itu nanti jadi rema gitu. Jadi Ya. bukan cuma serta-merta kita baca Alkitab tiba-tiba rema, bukan. Kita bisa dapatkan dari banyak hal itu gitu. Seperti Ya. kayak
Salomo kan mendapatkan Daud mendapatkan informasi dari cicak dia bisa tahu hikmat, dari semut dia dapat hikmat karena memang sudah Tuhan yang kasih seperti itu. Ya, memang kehidupan ini unik, kehidupan ini seni. Kita perlu Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita Ya, nggak bisa lepas kalau apa namanya tanpa Tuhan ini betul-betul hidup ini kita berhati-hati. ya, Kadang kita berani ngambil keputusan kalau tidak dalam tuntunan Tuhan kita loss. ya, Tetapi kalau kita diem saja kita juga loss. ya, Tetapi ada juga kalau kita berlari dalam tuntunan Tuhan kita untung. ya, Tapi ada juga kita diem dalam tuntunan Tuhan kita juga untung. Kita nggak bisa ngerti. Kita kapan kita lari, kapan kita berhenti, kapan kita break, kapan kita meluncur seperti itu. ya, Dulu kalau bicara kerja keras, weh, saya ini paling paling jagoan untuk suruh lari gitu. Maksudnya lari dalam bentuk bisnis ya, seperti itu. Tetapi nyatanya apa yang saya pikirkan secara daging ternyata ya jujur, banyak korban-korban supplier, banyak orang yang saya korbankan ya, untuk menghalalkan segala cara untuk meraih impian yang menurut saya ini tuntunan Tuhan gitu. Ternyata bukan tuntunan Tuhan seperti itu. hmm, ya, Tapi ada suatu kondisi di mana daging ini pengen lari tetapi kita nggak lari. Tetapi malah banyak kemudahan-kemudahan, banyak anugerah. Kadang sampai firman yang dikatakan biarlah aku yang berperang, kamu diam saja itu kadang terbukti gitu. Tetapi juga jangan dipelintir juga, takutnya nanti kita jadi malas. Oh, gara-gara Tuhan yang berperang nanti kita apa namanya? Kita jadi nggak ngapa-ngapain tapi pengen kaya, pengen sukses, pengen dapat semuanya. Lah ini suatu perjalanan spiritual kita bersama Tuhan. Setiap orang memiliki perjalanan sendiri-sendiri, beda-beda kita semua. Tapi bersama Tuhan kita ujung-ujungnya adalah sukacita dan damai sejahtera. Asalkan bersama Tuhan, kalau misalnya kita ngambil keputusan, meskipun mungkin kita kelihatannya keputusan itu mungkin kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi, tetapi kalau memang itu tuntunan Tuhan, ujung-ujungnya tetap kemenangan seperti itu. Ya ya, mungkin itu Pak Simon ya, yang bisa saya ya. sharing-sharing. Terima kasih. Thank you. Ya, masukan juga semuanya ya. Emang dari pengalaman hidup, dari apapun juga Tuhan bisa bicara, ya kan. Semua setiap orang manusia pasti menjalani prosesnya kehidupannya masing-masing gitu kan. Tapi jika pada saat hati kita mau dibentuk sama Tuhan, ya percayalah semuanya itu butuh kerendahan hati, butuh ketaatan yang benar-benar hati yang mau dibentuk sama Tuhan sih intinya begitu. Ya, thank you. Lanjut. Yuk, Bro Lukas, mau gimana? Atau mau Bro Ios? Atau Bro Irfan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Sumbon. Jadi Ya, terima kasih Pak Yudi ya atas firman Tuhan hari ini ya. Itu 4 poin ini sangat mengena semua Pak ya. Jadi memang berkaca dari pengalaman pribadi, ya saya tetap bersyukur saja bahwa saya mengenal Tuhan ini di ujung-ujung usia saya gitu ya. Ya memang kita kan usia nggak tahu ya. Mungkin semoga diberikan waktu yang masih, terus yang penting saya bisa, kalau buat saya sih nggak tahu bener atau enggak, cuman eh, yang penting anak-anak udah bisa mandiri gitu ya. Itu kan secara mau secara materi ataupun secara rohani gitu kan ya. Tapi itu yang menjadi kerinduan saya di situ gitu loh. Ya jadi kan menyimak dari Pak Simon ngomong mendengar suara Tuhan ya, kalau mau cepat mendengar ya ketemu aja sama Tuhan langsung gitu loh Pak Simon ya. Jadi biar cepat mendengar suara Tuhan gitu kan ya. Jadi dengar suara Tuhan malah marahum dong. iya makanya Bertemu ya, Tuhan mah. betul banget. Kalau mau ketemu sama kan biar cepat makanya ketemu sama Tuhan langsung aja gitu kan. Jadi kan mau cepat kan cepat banget gitu kan. Ya. Jadi eh, jadi yang utama saya itu ya benar Pak Yudi ya. Jadi kita udah, kalau kita sudah menganggap, bukan menganggap ya, sudah mengakui Bapak itu Tuhan sebagai Bapak kita, ya kita sudah menjadi anak-anak Tuhan kan. Dan kita harus meniru dan menjadi serupa gitu kan. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya, dan secara otomatis seperti tadi teman-teman ngomong Pak Madi, si Pak Simon,
Ya karena kita anaknya, secara otomatis kita pasti akan meniru, karena umur secara ilmu ya itu umur 0 sampai 4 tahun itu tuh emang anak tuh gampang meniru orang tua. Ya gampang meniru ya. Ya sebenarnya itu secara entah mungkin emang sifat atau apa, karena emang tiap hari dengan orang tua ya di situ kan ikut gitu kan ya. Nah, mungkin biar cepat aja. Jadi yang saya dapetin itu yang ini Pak. Jadi yang poin ketiga ya, karena kita harus hidup dalam Tuhan itu kan ya. Jadi karena kita nyadari bahwa kita ini milik Tuhan, gitu kan ya. Ya karena kita ditebus dengan darahnya kan gitu kan. Jadi sebenarnya ya kita udah bukan milik kita lagi, kita udah milik Tuhan gitu kan ya. Dan kita harus bagaimana hidup dalam Dia gitu kan ya. Nah terus apa namanya? Jadi yang saya ambil di situ, saya kemarin sempat dapat hikmat benar-benar dari Tuhan ya, bahwa kita tuh punya dua ini Pak semua. Jadi kita punya dua alat ya kalau mau dalam arti kayak, jadi kita tuh bagaimana caranya kita tuh bisa bersyukur di saat kita susah dan senang, dan kita bisa beriman saat kita susah gitu kan. Jadi kalau kita kan ya, jadi kalau kita lagi susah senang kita bersyukur gitu kan. Nah tapi kalau kita di saat kita iman kita susah ya kita harus punya iman. Jadi kalau kita dua hal itu dibalik, dan itu salah satunya itu umpamanya ya kebalik-balik, itu kan tidak akan sempurna gitu kan ya. Contohnya kita tidak bersyukur di saat kita susah senang, tapi kita punya iman. Jadi kita punya iman saat kita susah, tapi kita tidak bersyukur. Nah itu juga salah gitu kan ya. Tapi kebalikan, waktu kita senang kita bersyukur, tapi kalau kita susah kita tidak punya iman, bersungut-sungut terus. Ya itu kan berarti kan tidak sesuai dengan Tuhan ya. Apalagi kalau pemikiran kita dua-duanya udah, kita susah senang kita tidak bersyukur, waktu susah kita bersungut-sungut, nah itu lebih parah lagi kan gitu soalnya. Jadi intinya bagaimana caranya kita bisa mempunyai itu, waktu kita susah senang kita bersyukur, waktu kita susah kita punya beriman untuk kepada Tuhan gitu kan ya. Ya itu aja sih dari saya ya. Mungkin ya saya sangat ini ya, ternyata hari ini si Pak Madi sama Pak Yos satu tim ya dari Real Madrid ya, kalau saya sama ya. Ya terima kasih Pak. Iya. Ya, thank you, bro. Betul ya. Di terakhir kata emang justru yang pada saat kita sudah balik sama Tuhan yang saya rasain pada saat zona nyaman yang paling bahaya. Hmm. Karena apa? Zona nyaman itu adalah semuanya sudah cukup, semuanya sudah senang, tidak ada tantangan. Ini yang bisa bikin kita hmm, ter, tertipu ya. Khususnya kita pada saat kita sudah, mungkin orang dunia pun sama, tapi kita yang dalam konteks di rohani ini pada saat semuanya baik-baik saja gitu, kita perlu menambah tantangan kerohanian kita. Gitu. Kemarin ya kayak ujuk-ujuk tiba-tiba Bro Julius ngejapri saya, udah baca buku ini belum? Purpose Driving Life gitu. Itu baca buku itu, saya udah pernah. Nah baca buku itu kan butuh konsistensi ya. Ini dalam konteks rohani ya bro, bukan dalam. Nah, berani nggak nih terima tantangan lagi nih, ya kan? Yang sudah yang zonanya nyaman-nyaman aja, cuma ngerjain V Club doang gitu kan, udah. Akhirnya, ayolah kita kerjain. Nah, nambah satu bab lagi dan itu kan butuh effort juga tantangan ya kan. Terus dari Bro Indra saya belajar ya kan. Tiap hari dia baca Amsal ya kan, baca Mazmur. Tambah effort lagi dong, harus harus memikirkan waktunya lagi gitu kan. Tapi pada saat saya putusin, ayo saya mau, ya, kan. Itu dijalanin semuanya gitu. Dan saya sengaja nyimpen buku gitu kan, nyimpen buku sama Alkitab itu di sofa saya. Biar setiap kali saya duduk di sofa saya baca gitu. Jadi bukan di meja kantor. Karena di ruangan kerja saya ini udah terlalu hanya cuma pakai monitor doang, jadi keganggu. Tapi kalau misalkan saya disimpan di sofa, yang saya harapin saya bisa dari istri saya juga bisa baca, ya kan, anak saya juga nanti bisa baca semuanya. Jadi bacaan-bacaan itu yang setiap hari harus dibaca tuh adanya di sofa gitu sama saya sengaja, biar kita melihat itu tuh, oh iya, saya belum baca Alkitab nih. Oh iya, saya belum baca buku ini nih gitu.
Itu sih yang bisa ditambahin di dalam zona nyaman keimanan kita karena semua ini kan sedang baik-baik saja gitu kan. Nah, ini tambahan-tambahan. Jadi latihan rohani yang harus kita tingkatin gitu. Thank you, Bro. Ya. Yuk, lanjut. Mau Bro Yos, mau Ya, Irfan? Ayo. Shalom. Shalom, Bro. Sorry masuk telat. Nggak apa-apa, lagi enak Ini tidur. tadi bukan tadi hujan. Saya pikir internet ini apa internetnya error. Jadi semuanya mati kan. Pas dilihat tagihan belum dibayar. Ini baru dibayar kok. Maaf. Ya saya telat itu. Jadi pas keputus itu saya pikir ini internet kan hujan ya. Saya pikir ini pasti error nih. Udah diemin aja sama istri. Ya, 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 Ternyata ya. error. Ya ya tadi sedikit saya masuk tadi pas pas Pak Mardi tadi. Ya mungkin sama aja yang mengenai lahir dari Allah ya. Saya pikir tadi cerita tentang Bapak. Ya saya sharing sedikit tentang kehidupan kita juga ya. Saya Randy sama ya. Kita punya orang tua. Ya ayah kita juga bukan orang yang benar ya. Walaupun dia anak pendeta gitu. Ya tapi Hmm. ya begitulah. Itulah cerminan yang akhirnya menjadikan pola asuh ya kalau kata Pastor Yosef. Yang membentuk kita sampai hari ini gitu ya. Karena eh, ayah saya tuh berapa kali ninggalin kita ya. Sampai yang terakhir itu top-topnya tuh 12 tahun ninggalin. Ya Hmm. nggak tahu lah, nggak ada yang namanya komunikasi ya, cuman sekedar datang lihat ketemu di sekolah gitu ya ngajak makan udah, habis itu hilang. Ya ini yang menghasilkan kita kita lah, ya karena kita Ya, nggak ada figur seorang bapak. Akhirnya figur seorang bapak kita ada di om kita yang ya ya tukang berantem apa ya itulah akhirnya ya ya, jadi orang yang keras gitu. Nah ya, itu sebenarnya penting buat kita untuk stop ya, yang ya, apa yang pernah kita didik ke bawah, jangan sampai kayak gitulah. ya, Makanya saya mungkin sama Pak Madi agak sama ya. Kenapa kita harus lebih ngebelain ke anak, seperti apa kita mendidik, kita apa istilahnya memberikan satu figur yang baik ya. Karena itu ya kok kita ngerasa pernah kayak gitu gitu. ya, Nah, walaupun lihat lihat mama waktu itu berjuang sendiri ya, dia harus berjuang untuk ngidupin kita. ya, Nah, kita bertiga cowok semua gitu. Tapi memang itu yang membuat kita menjadi eh, apa ya karakter-karakter keras itu yang terbentuk gitu. Padahal kita juga ya, dalam hati nggak pengen gue begini gitu. Kadang-kadang nyesel sendiri, ya, kadang-kadang emosi apa. Nah tapi itu pola pola asuh makanya itu kita belajar di sini mengkikis ya. Apalagi udah usia ini usianya cukup-cukup pada pada muda lah ya. Ya mudah-mudahan umur panjang gitu ya. Jadi ya saya pikir ya kita harus harus ini harus siap kembali gitu ya. Karena di situasi ini ya ini last call menurut saya. Saya selalu pikir ini last call-nya kita dari Tuhan gitu. Ya Tuhan udah telepon, ayo jangan sampai kita hilang gitu. Nanti ujung-ujungnya di endingnya masa sih kita udah dipanggil Tuhan sekarang gitu ya untuk kita ya salah satunya di sini gitu. Ya untuk kita bisa bertumbuh, masa sih kita harus layu lagi gitu, kering lagi kan sayang gitu. Ya walaupun masing-masing punya perjuangannya masing-masing, punya pertumbuhannya masing-masing, beda-beda lah masing-masing. ya, Ya, cuman ya kita di sini merangkul satu sama lain yang membuat kita kuat gitu. Jadi ada aja cerita-cerita yang menguatkan di sini itu yang menarik ya. Jadi saya senang dengan analogi Pastor Yosef tahu. Itu yang membuat saya selalu mengingat ya apa yang dari firman. Tapi izin tadi Pak Yudi saya belum dengar sekaligus itu. Izin tapi tadi lihat dari mulai dari dengar dari Pak Mardi sampai Pak Lukas sama lihat dari materinya. Tadi eh, yang saya fokusnya tadi di tentang identitas diri ya dari lahir dari Allah ya. Thank you buat sharingnya Pak Madi. Thank you Ko Simon buat kesempatannya. Tuhan ya, berkati kita semua. ya, thank you, Van. Ya, luar biasa ya. Seksian kehidupan orang tuh memang berbeda gitu. Yuk, silakan Bro Yos mau bicara, monggo. Ya, pagi. Thank you Pak Yudi ya. Saya bersyukur bangga oleh Pak Yudi bahwa pertumbuhan kerohanian Pak Yudi itu luar biasa. Dari Pastor Yosef kita sama-sama di 37 ya. Sampai sekarang Pak Yudi ikut di 60 ya. Jadi Pak Yosef bisa menilai pertumbuhan iman,
karakter kasih Pak Yudi ya. Jadi memang beliau sempat kemarin sharing, ada saksi Pak Hoki lah di BR60 bahwa hanya karena perkataan seseorang di jalan nanya, oh Pak Yudi masih ngontrak rumahnya toh gitu ya. Ya gini Pak Yudi ya, saya bahas ya Pak Yudi ya. Jadi itu sangat jadi berkat buat kami gitu. Jadi kesaksian yang luar biasa. Waktu Pak Yudi itu ditegur sapa orang, ditanya, oh tinggal di sini, iya. Oh saya ngontrak, bahasanya gitu ya. Tapi waktu Pak Yudi ditanya, ngontrak toh, sampai hari ini ngontrak toh, atau gimana ceritanya, itu rontok imannya Pak Yudi. Merasa gagal, merasa kok begini ya gitu ya, belum beli rumah ya. Saya positif thinking karena Pak Yudi selama ini kan di mesnya polisi ya, di mesnya propos. Jadi selama ini kan Pak Yudi tinggal dinas di rumah kedinasan polisi. Jadi ya wajar atau cengli lah, beliau nggak mikirin beli rumah gitu karena tinggal di mesnya polisi, rumah dinas. Selama masih hidup masih dinas ya no problem. Tapi karena sempit akhirnya beliau pindah ngontrak. Nah, waktu ngontrak itu kemarin ditanya sama seseorang di jalan ya Pak Yudi ya, ditanya tuh teman tuh siapa, intinya ngomong, oh ngontrak tuh rumahnya, tapi rontok loh. Pertanyaan itu doang imannya rontok, saudara. Ya, waktu imannya rontok begitu, sedangkan saya itu lagi dapat Efesus 6, Pak Simon, Efesus 6 ayat 16 gitu ya, karena berkaitan dengan kuat di dalam gitu, menang di dalam kekuatan sesuai dengan tema dari apa PMP sekarang apa Pak Yosep temanya saya lupa ya. Kuat di dalam kan Pak Yosep ya kalau nggak salah ya, kuat di dalam ya. Nah itu saya lagi dapat Efesus 6 ayat 16, saya bacakan ke Pak Yudi gitu. Pak Yudi, Tuhan ingetin ini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, itu yang saya sampaikan ke Pak Yudi, dan Pak Yudi dikonfirmasi dikuatkan sama Pak Hoki. Pak Hoki bilang, lah saya 30 tahunan ya kerja kayak apa sampai hari ini masih ngontrak rumahnya gitu ya. Waktu Pak Hoki ngomong gitu tanpa sungkan, tanpa malu. Pak Rudi juga, wah semua nambahin, menanggapin di BR60 ya. Puji Tuhan, pertumbuhan iman karakter Pak Yudi itu hebat menurut saya. Artinya saya bersyukur Pak Yudi setia di BR60, paling rajin, paling pagi. Pak Lukas itu nanya saya kemarin, Pak Yos, Pak Yudi gimana gitu. Saya bilang salah satu yang saya banggain di BR saya. Oh yang lain bisa banggain BR-nya masing-masing, saya banggain BR saya salah satunya Pak Yudi ya. Maju terus Pak Yudi, semangat Pak Yudi. Bahkan pernyataan dia tadi itu hebat banget. Waktu awal pembukaan khotbah dia ngomong gini, tolong koreksi saya. Itu gentleman banget Pak Yudi, keren Pak Yudi, itu keren banget ya. Ya, jadi pernyataan yang luar biasa menurut saya ya, berani gitu. Justru orang yang mau belajar, orang yang mau rendah hati, orang yang mau ditegur, itu orang yang berani ngomong koreksi saya. Itu hebat Pak Yudi, hebat banget. Jadi yang Tuhan ingatin saya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan berkati Pak Yudi. Thank you ya. Saya tambahin sedikit ya. Eh, bukan untuk meninggikan manusia di sini, ya. Tapi di sini saya speak up bahwa ketika saya kemarin sudah berkunjung, ya, ke Pak Yudi, ya, bersama istri, ini sebuah keteladanan. Kenapa? Karena maaf ya Pak Yudi, rekan saya yang polisi sangat banyak. Dan Pak Yudi ini adalah orang kedua yang saya lihat menjadi pribadi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, salah satu panutan saya juga itu jenderal polisi, ya, yang bersahaja sekali. Kenapa? Karena bahkan saya mengenal yang namanya polisi dan sekaligus dia menjadi pendeta di gerejanya.
hidupnya tidak lepas dari yang namanya suap. Dan memang secara duniawi segala sesuatunya terpenuhi. Bahkan sangat-sangat lebih. Tapi gini loh yang mau saya garis bawahi. Kita tidak usah bingung hari ini ngontrak atau enggak. Yang mau rumahnya ngontrak, yang punya rumah, yang enggak punya rumah, yang rumahnya beli, yang rumahnya besar, yang rumahnya kecil. Semua akan ditinggalkan. Itu garis bawahi. Semua akan ditinggalkan. Jadi artinya gini loh, kalau memang jatahnya kita di sini ngontrak, enggak masalah. Kenapa? Karena hak penting. Jangan sampai karena kita, wah supaya dilihat orang saya harus beli rumah, lalu kita kehilangan keselamatan. Itu yang silakan. Ya. Udahlah, ini kesempatan. Ada proyek besar ini. Misalnya ini. Tak terima suapnya misalnya. Wah. Ya. Justru itu saya secara dari dalam, saya sangat mengasihi ya, keluarga Pak Yudi ini. Kenapa? Saya yakin dan percaya rumahnya di surga itu besarnya luar biasa. Ya. Yang saya katakan ini bukan saya tidak pernah lewati. Mungkin sebagian orang tidak tahu ceritanya. Saya ngalami, gitu ya, tahun 2003, berarti 22 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Saya kehilangan nenek yang saya mengasihi saya, karena saya dari kecil tidak ada apa-apa ya. Besarkan sama nenek, sama mama. Begitu nenek saya meninggal, di titik itulah saya dan mama saya sadar bahwa kita tidak punya rumah. Begitu nenek saya meninggal, yang terjadi apa? Rumahnya mau dijual. Artinya apa? Kita harus keluar. Kita harus cari rumah. Boro-boro punya rumah sendiri, kontrak rumah. Bayangkan. Sudah sedih kehilangan nenek, ya emak saya. Kita lagi bingung juga mau tinggal di mana. Ya, jadi masih bersyukur loh yang punya kontrakan. Saya waktu itu bingung, ngontrak ya ngontrak di mana? Terus buat ngontrak ini nggak ada, nggak siap semua, ya kan? Ditinggal pergi sama nenek itu kan mendadak semua. Tapi ketika kita setia melayani Tuhan, ketika kita belajar hidup benar, ya, semua itu dibalikkan dengan mudah oleh Tuhan. Ya, jadi percaya saja. Yohanes 6 ayat 29. Tugas kita, pekerjaan kita cuma satu, apa? Percaya kepada Dia yang diutus. Jadi percaya aja, ya. Bersyukur, sangat bersyukur. Ya. Jangan rumah kita di dunia ini gedongan, lalu di surga nggak punya rumah. Balik, ya. Tuhan berkati ya. Thank you, Pastor. Bahwa semua ujung-ujungnya kita lahir tidak memakai apapun juga dan pulang ke rumah Bapa pun hanya satu buah kotak peti doang. Ya. Dan rumah kita di dunia itu ujung-ujungnya cuma 1 kali 2 meter, kalau enggak ya jadi abu. Ya, saat ini ujung-ujungnya cuma begitu. Ya. Thank you. Yuk, siapa yang belum? Bro Freddy, Bro Heru, Saya silakan. belum. Ayo, silakan. Ya, tentang karakter Kristus, tinggal bumbunya. Mesti ini ya, mesti belajar untuk tetap serupa dengan karakter Kristus, karena memang terkadang kita itu dicobai ya. Biasanya kalau mau ngelihat karakter orang itu, orang banyak bilang ya, kasih dia kekayaan yang luar biasa, kasih jabatan, atau kasih dia kemiskinan sekali, baru akan kelihatan karakternya. Ya,
Di saat itu terjadi, apakah kita masih ini ya, masih memiliki karakter yang benar? Toh orang sekelas Daud pun juga terkadang bisa bisa salah menggunakan kekuasaannya ya. Padahal itu cuma satu aja kesalahannya. Iya. Kepincut sama istri orang. Ya, kita mesti harus tetap waspada, kita bisa jaga karakter kita atau tidak. Karena kadang-kadang akan ada retracement, akan ada pencobaan. Ya, seperti Daud pun juga kan kalau laki-laki itu jatuhnya di tiga ya, di harta, tahta, dan wanita. Kadang akan terjadi pencobaan itu, apakah masih siap, masih tetap berdiri teguh. Terus ya betul, kita itu memang memang jatinya itu adalah anak-anak Tuhan, dan kita mesti tetap berlatih untuk tetap berjalan dengan Tuhan, jangan ikut pencobaan dunia, jangan ikut pencobaan dari ya. Maka dari itu marilah kita terus berlatih dan komitmen, karena itu kan perjuangan seumur hidup. Saya rasa itu. Dan bahkan saya juga tadi dapat sesuatu yang menyentuh juga dari Rosimo. Bahkan di saat kita sudah merasa nyaman pun itu kadang-kadang malah jadi godaan. Nah, malah kita tetap latih ya, karakter kita itu tetap serupa seperti Kristus. Ya, itu yang saya dapat. Terima kasih. Bro Fredri, ada di mana nih? Pagi-pagi, udah ke gereja belum? Ada di dekat rumah. Luar Mulai biasa, kayaknya ke gereja. luar biasa. Udah beraktivitas pagi-pagi nih. Ya, selama masih jadi ojek online, every time is working. Waduh, nggak ada istirahatnya nih. Ini hari Sabat, menikmati Tuhan. Nanti sore, nanti sore. Nanti sore ya. Semangat, jangan lupa Sabat makan. bukannya Sabtu, Pak. Sabat bukannya Sabtu. Iya, hari Sabat, Sabtu. Maksudnya masa istirahat nih, sabatikal, menikmati Tuhan. Saudara, Oke. ini ternyata di sini sudah jam 8 ya. Ya, Aku mesti siap-siap, sip. mesti Oh, nanti beda jam sejam. 9 dijemput. Oke, thank you, Ya, bro. Have pamit fun. dulu ya semua ya. Tuhan Yuk, berkati ya. thank you. Have fun. Terima kasih, Ya, Pak Yosef. Tuhan ya, berkati. terima Selamat kasih. melayani. Oke, yang terakhir. Tinggal siapa ini yang belum? Heru. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Belajar apa ya? Aku jadi bingung. Belajar rambut biar rapi. Ya, udah rapi-rapi itu aja nunggul ya. Ya, syukurlah apa yang disampaikan Pak Yudi ini mengingatkan kembali kita untuk ah, lahir di mana kita itu identitasnya kita tetap kembali lagi seperti serupa apa yang Tuhan mau, bukan apa Ya, yang dunia mau. Dan kita sudah lahir baru, sudah dibaptis, kita kan sudah meninggalkan yang lama, tapi tetap ada ah, debu-debu sedikit nempel, dan itu menjadikan kita bisa kembali lagi seperti yang lama. Nah, kita harus cepat-cepat bersihkan kembali, mengikuti apa yang Tuhan mau dan serupa apa yang Tuhan mau sih. Walaupun godaan-godaan tetap ada, ambisi-ambisi tetap ada, impian tetap ada. Kadang dengan segala yang sudah dilalui, kadang kan ada yang ketinggalan, ada yang ditinggal, ada yang harus eh, berhenti sejenak untuk bisa membersihkan segala yang memang bukan dari Tuhan sih. Itu sih yang dapat iya, bro. berhenti. Thank you, bro. Ya, jadi semua balik lagi, kita juga semua belajar, ya kan, untuk bisa sama-sama
menyerupai Kristus semuanya ya ujung-ujungnya. Jadi firman Tuhan pagi ini biar apapun juga bisa meningkatkan kadar iman kita, kepekaan kita kepada firman Tuhan. Dan terlebih bukan cuma jadi pendengar, ya kan, senang sharing di sini doang, ya kan. Tapi terlebih kita harus belajar praktek. Saya mulai juga sedikit, saya banyak juga belajar dari Bro Mardi, ya kan, bagaimana bisa melakukan mesbah, ya kan, bersama dengan keluarganya. Ini saya coba contoh gitu. Ini udah hari kedua, ya. Sebelum tidur, saya bisa ngadain dulu worship, 1 2 lagu sebelum tidur gitu. Berbeda dengan doa tidur ya. Jadi memang mesbah ditambahkan lagi gitu. Dan butuh effort nggak butuh, semuanya butuh effort, butuh perubahan dari zona nyaman ke zona tidak nyaman gitu. Jadi semuanya emang butuh praktek ya kan. Dan terlebih nanti pada saat kehidupan di lapangan, kehidupan kita itu kan dari dari rumah nanti ke tempat pekerjaan, dari tempat pekerjaan mungkin ke pelayanan. Biarlah semua yang sudah kita dapatin ini kan teori semua nih. Semua teori-teori firman Tuhan kita dapetin dari sini. Di kehidupan nyatanya nanti kita akan coba praktekin dan biarkanlah di dunia nyata ini dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan kita bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita gitu. Ya. Itu yang terlebih penting. Praktek menjadi buah roh dalam kehidupan kita dan bisa kita menjadi garam dan temanya itu kan. Sama seperti tema VCI memperlebar kapasitas kita dan bisa menjadi garam. Demikian, masih ada tambahan 5 menit, saya kasih waktu. Barangkali ada yang mau nambah-nambahin. Monggo, silakan. Itu kalau asbak keluarga sih, kalau saya lihat, saya belum praktek juga. Itu kalau di BPK ya, itu jadi kurikulum loh. Gue Oh ya, kaget. oh Nih, ya, iya jadi kurikulum. Ini orang tua katanya sama anak, sama istri sekeluarga harus asbak keluarga dulu pagi-pagi. Sampai saya kaget. Nih, gurunya bilang ini jadi kurikulum nih harus lakukan ini. Waduh, sampai oh, detik ini saya belum lakukan itu. Cuman iya, lihat iya, dari Pak Mardi, Bro Simon tadi udah melakukan. Wah, saya belum. Itu setiap pagi katanya disuruh itu. Saya kaget juga. Adalah iya. sebulan yang lalu saya baca jadi Oh bagian iya, di kurikulum di BPK. Saya belum SMP, lakukan. SMA, SMA ya. SMA, anak saya SMA betul. Di Iya, Semak 2 itu. Saya kaget begitu baca. Itu hmm, satu hal yang disuruh sama BPK itu. iya. Asbak keluarga pagi-pagi. Dan saya jadi pendetanya tanda kutip lah gitu. Iya, bantuan. Yang saya lakuin setiap pagi sih, Bro. Saat ini setiap pagi pada saat kita belum berangkat sekolah, ya kan, kita sama-sama dengar. Yang saya lakukan ya saat ini, kita dengar-dengar VCI di meja bareng-bareng, setel speaker Bluetooth itu kan. Jadi khotbahnya dari VCI bareng-bareng bertiga. Saya bertiga, saya, istri saya dengan Queen. Nanti Queen sambil makan, saya kasih ayat. Kasih ayat yang dalam kapsul itu loh, bro. Suruh baca, ya kan. Nanti kilas sebentar. Dan sebelum kita tinggalin rumah semua, ya saya berdoa, bro, semua gitu. Kita berdoa, saya tumpang tangan buat anak saya tumpang tangan buat istri saya gitu. Saya lakukan itu. Dan itu setiap udah berjalan lama pagi. Tapi saya ngerindu ngelihat Bro Mardi gitu kan. Jadi setiap malam sebelum tidur, ya saya juga mau melakukan lagi gitu. Itu sih Bro. Jadi memang emang dari zona nyamannya kan udah dapat zona nyaman, jadi harus nambahin lagi apa nih biar nggak nyaman. Emang nggak nyaman sih melakukan apa yang tadinya blek tidur, cuman hanya dengerin renungan, cuman setelah set dengerin suara-suara yang kan saya kalau misalkan sering ngomong kan sebelum tidur saya akan dengerin lagu, dengerin musik yang benar-benar merilekkan alam bawah sadar saya, tapi saya cuma hanya worship ke Tuhan ya kan sebelum tidur. Dan saya hanya melakukan worship pujian. Pujian tuh saya mengingatkan dari pagi, siang, sore, malam hari saya hanya cuma bilang saya bersyukur Tuhan. Jika Engkau bangun pagi, aku sudah boleh melakukan ini, aku sudah boleh melakukan itu. Saya ingat yang saya jalani sepanjang hari, saya mengucap syukur buat Tuhan gitu. Tanpa ada permohonan apapun juga di dalam penutupan mata sebelum tidur itu.
Itu sih bro. Ya, ya kalau misalkan masuk dalam kurikulum, ya puji Tuhan bro, nanti anak saya udah siap gitu. Jadi udah saya siapin dari SMP kelas 1 ini. Thank you bro. Dari bro Yos, ada tambahan bro? Ketik nambah sedikit Pak Simon, Boleh, monggo, monggo. tapi Mau mohon panjang maaf kalau juga nggak melenceng apa-apa. sedikit ya Pak. Nggak apa-apa, mau panjang juga Mengen- nggak apa-apa. mengenai rumah yang ngontrak tadi Pak, kadang orang khawatir mengenai rumah. Oh saya belum punya rumah sendiri, yang lain kok orang udah punya rumah, seperti itu ya. Kadang anggap kata kita bisa punya rumah, kita bersyukur, khawatir kita selesai. Tapi kalau kita bicara khawatir nggak ada habisnya, nanti kita gantian mikir lagi, anak kita nanti rumahnya gimana. Gitu. Selesai kita bisa ngasih rumah. Saya kadang tuh luar biasa loh, ada orang gini, loh kenapa beli rumah ini? Oh ya untuk nyiapin anak saya, padahal anaknya masih SMP gitu, untuk nyiapin karena anak saya laki harus saya siapin rumah gitu, khawatir lagi. Nanti nggak berhenti di situ Pak. Nanti kalau udah punya cucu, cucunya juga mikir juga, cucu saya kok nggak punya rumah, jadi nggak ada habisnya Pak. Yang paling benar ya warisan iman itu Pak, seperti itu. Jadi kalau dipikir, terus gimana? Nanti anak laki, emang anak laki harus punya rumah gitu. Nanti udah selesai cucunya lagi gitu. Jadi kekhawatiran kalau dipikir ya nggak ada habis-habisnya. Artinya ya tetap semangat aja gitu. Seperti Pak Freddy ini yang hari ini bersemangat, loh kita respect sekali. Orang mau bekerja karena setiap orang mungkin tidak perlu kerja 8 jam 12 jam kita bisa menikmati penghasilan gitu. Tapi bagaimana mereka-mereka pekerja yang kerjanya subuh dan lain sebagainya, mereka harus berjuang juga. Ya kita respect dengan dia, kira-kira seperti itu. Ya itu sih, mungkin tambahan dikit aja Pak. Jadi artinya tetap warisan iman buat anak-anak kita aja Pak. Seperti itu. Kerja keras harus tapi iman lah, gak usah bingung-bingung. Nanti mobil rumah ngawin ini gimana, nggak habis-habis Pak. Sampai cucu-cucunya nanti bingung itu Pak. Ya itu Pak, maaf melenceng. Setuju, betul ya. Memang bahkan anak-anak milenial sekarang tuh nggak pernah mau punya rumah berpikirannya. Ngapain punya rumah? Harus ngurus rumahnya, harus renovasi, harus ngecat, harus bayar pajak, harus segala tetek bengek. Kalau bosan nggak bisa langsung pindah. Anak-anak sekarang kan milenial sekarang, kalau saya cuma di apartemen udah tinggal, saya mau bosen satu kota saya tinggal pindah. Saya nggak pusing-pusing, nggak usah banyak barang, nggak usah apa. Kalau misalkan ya anak-anak milenial berpikiran lebih kritis ya kan, di rumah tuh banyak sekali barang-barang yang nggak kepake. Jadi rumah tuh jadi kayak tempat sampah, kayak tempat penampungan ya kan. Lihatin aja begitu rumah begitu dibedah dari dapur sampai dengan kamar tidur kita banyak sekali barang-barang yang nggak kepake, betul kan? Barang-barang nanti dipakai nanti mudah-mudahan kepake, tapi nggak tahu kapan dipakai sampai puluhan tahun kayak gituan juga nggak dipakai ya istilah kasarnya. Betul lah anak-anak milenial sekarang malah dia berpikirannya lebih wah pokoknya saya punya uang saya bisa ngontrak ya mau kemana aja gitu, malah lebih bebas gitu mereka ya. Oke. Ya, kalau saya sebetulnya ngomong ngangkat rumah kontrakannya Pak Yudi itu nggak bermaksud ya Pak Yudi ya, tapi apa yang Pak Yudi sharingkan di PR60 itu jadi berkat buat saya karena saya pribadi bosen Pak Simon udah 17 tahun di apartemen. Tanya Pak Lukas, kalau goncengan sama Pak Lukas naik motor lewat 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 apa perumahan tuh saya bilang gini, kapan ya Pak Lukas saya punya rumah, kapan ya, tanya Pak Lukas, impian saya cuma punya rumah, artinya punya tanah gitu, punya halaman sendiri, bisa pelihara anjing 2 3 gitu kan. Kalau di apartemen kan terbatas, tetapi dengan share-nya Pak Simon tadi, Pak Abraham apalagi gitu kan ya, ya ngapain nguatirin gitu, bikin susah ada orang-orang ya, termasuk mohon maaf ya Pak Lukas, termasuk Pak Lukas ya, gagal rumah kan jadi ada beban yang berlebihan, ada beban yang besar, ya kan? Kayak Pak Lukas gitu ya, misalkan gara-gara rumah gitu, bangunnya luar biasa gitu. Rumahnya Pak Lukas tiangnya tuh tiang beton banget, gede banget gitu ya. Nah itu contoh gitu ya. Tetapi yang saya bahas tadi itu bukan rumah kontrakan Pak Yudi maksud saya ya. Pak Hoki pun langsung, iya saya juga sama 30 tahun kerja cuma begini aja. Tapi gini, perkataan orang yang diketemukan Pak Yudi hanya gara-gara
Oh masih ngontrak ya Pak Yudi ya. Rontok imannya Pak Yudi. Hanya gara-gara perkataan orang. Yang nanya loh, nanyanya tulus Pak Simon. Nah itu Iya, yang saya mau highlight. Pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan di hari-hari ini. iya, Jangan lagi cuman perkataan. Mungkin kita baca sesuatu artikel, kita di ditegur orang atau kita dikoreksi atau apapun juga dengar khotbah. Ada orang loh, jemaat sekarang hari-hari ini, Pak Yus khotbah nyinggung saya. Waduh, firman Tuhan buat siapa Kadang aja gini Pak gitu. Yos, kadang gini, saya juga pernah Eh, gini ya. eh. Kamu udah puluhan tahun masih kerja katanya gitu. Disindir, kapan jadi bos katanya gitu saya juga pernah iya, diomongin gitu. iya. Lalu saya bilang begini, saya kan tiba-tiba ngomong, bos kata saya tuh ya, mau jadi bos atau mau kerja kan sama-sama kerja saya bilang. Dikemplang saya. Ya nggak gitu, ideologinya beda dong katanya gitu. Iya. Wah, itu untuk melemahkan kadang-kadang. Memang Tanya, adanya suka ada terjadi tanya Pak seperti itu. Simon, tanya Pak Simon, Pak Lukas sama Pak Abraham yang bos-bos nih. Tanya dah resepnya gimana Ah, dah. Ya diomongin itu aja gitu dah. saya. Ya Pak Simon, thank you Pak Tapi Simon. Pak ya Abraham. udah terlalu melenceng lah intinya. Intinya semuanya kita mau belajar pada saat kita harus bisa memiliki semua respon. Kita harus mau belajar respon yang positif gitu kan. Semua juga Tuhan gitu. Ada orang yang dicela kayak gitu, kalau misalkan kita jadi imannya lemah, gara-gara perkataan imannya lemah ya jadi lemah. Tapi pada saat orang tersebut bicara begitu, tapi oh iya ya, ini satu buah tantangan buat hidup saya gitu. Bagaimana saya bisa memimpin diri saya dan saya tidak ada di ketiak orang lain. Itu kan berpikir jadinya. Masa saya mau kayak gini-gini? Itu membutuhkan langkah berani. Tapi tidak semua orang harus jadi memiliki usaha sendiri. Emang kadang talentanya harus jadi, istilah Pak Sori kata, emang harus betul-betul jadi karyawan, dia jadi karyawan lah. Menjadi tangan minimal harus jadi tangan kanannya perusahaan dan tangan kanannya bos. Yang segala apapun juga bos butuh butuh diri kita. Kalau nggak ada diri kita, bos cilaka gitu kan. Ya, itu akan jadi lebih sama juga jadi seperti bos gitu kan. Karena bos sendiri nggak tahu semuanya kartu trufnya bos tuh ada di tangan kita. Kalau kita bisa jadi karyawan yang seperti apa-apa, bos telepon, aduh, gua nggak tahu ini. Ya, Ki, ini gimana? Ki, ini gimana? Ki, gini. Nah, itulah yang bakal bisa jadi kebanggaan. Kalau misalkan semuanya bos apa-apa nanya ke kita. Jadi semuanya balik lagi bahwa berikan yang terbaik di dalam talenta kita, ya kan? Kalau memang talenta kita udah sebagai karyawan, sebagai pimpinan, ya go ahead lah, lakukan. Ya, ada tambahan lagi? Bro Ferdi nggak pakai masker, bro. Saya nggak pakai. Pakai, bro. Sayangi paru-parunya, bro. Kesian, bro, paru-parunya, bro. Kamu di jalan, polusi Bandung cukup tinggi, bro. Asapnya lebih jahat dari rokok, bro. Di jalan tetap harus pakai masker ya. Takut, bro. Ayo. Nggak ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, saya mau tutup. Eh, siapa yang mau bicara? Ya, tadi siapa? Tadi kan Pak Simon ngomong masalah zona zona nyaman, zona nyaman kan. Iya, Ini hanya hanya pengalaman saya aja gitu ya. Dulu bagi saya zona nyaman adalah ketika kita merasa tercukupi akan semua kebutuhan kita kan. Tidak iya, lagi pusing, tidak lagi kerja, jadi bos kongko-kongko. Nah, itulah zona nyaman kan. iya, Itulah zona nyaman dunia. Semua dunia berpikiran ke situ lah. Itulah zona nyamannya. iya, Nah, zona nyamannya sebenarnya zona nyaman itu adalah ketika kita dalam hadirat Tuhan. Wah, itulah zona nyaman sesungguhnya ya. Itu yang dialami oleh Salomo ya. Salomo adalah orang yang terkaya di dunia. Ketika di akhir hidupnya dia berkata semua usahanya sia-sia dan usaha menjaring angin ke semua kekayaannya tidak ada artinya. Nah, di akhir ujung kehidupannya dia berkata, hanya Tuhanlah satu-satunya harapan dia. Tidak ada yang ini pro dan kontra ya. Ada yang bilang dia tidak mati dalam uh, Elohim, tapi ada yang bilang juga dia terakhir kembali gitu. Tapi ini sebuah perdebatan.
bahwa menyadari zona nyaman sesungguhnya itu adalah ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Itulah menyadari hadirat Tuhan 24 jam itu penting sekali ya. Tapi ketika orang sudah tidak lagi merasa hadirat Tuhan dalam kehidupannya, dia sudah tidak lagi berada dalam zona nyaman sesungguhnya, tapi zona nyaman yang dari dunia. Itu nyaman dari dunia ya, tapi akan menderita pada akhirnya. Tapi ketika kita dalam hadirat Tuhan, itulah zona nyaman yang sesungguhnya. Itu mau saya bagikan Pak Simon. Terima kasih. Iya, memang betul ya bro, zona nyaman tuh. Tapi zona nyaman di dalam di dalam rohani juga istilah kasarnya kalau misalkan sudah semuanya terpenuhi, semuanya itu ya jadi hanya menjadi hal jadi kebiasaan nantinya bro. Kalau misalkan semuanya oke gitu, pelayanan semua baik-baik aja, tidak ada tantangan lebih lagi gituan kan. Jadi semuanya akan menjadi sistem, menjadi kebiasaan. Perlu ditambah jadi upgrade lagi, nambah nambah tantangan pasti kan, nambah tantangan, nambah tugas. Itu kan istilah kasarnya menjadi sebuah bukan zona ya, tadinya saya udah nggak ada kerjaan ini, saya ngambil kerjaan ini gitu kan, jadi zona nyamannya terganggu lagi. Tapi itu kalau misalkan untuk menuju sebuah kebenaran, menuju sebuah kebaikan, ya it's okay gitu kan. Ya mungkin contohnya nggak usah jauh lah saya gitu kan. Saya belum pernah masuk di dalam dunia pelayanan, ya kan sekarang harus masuk di dalam dunia pelayanan yang mana isinya anak-anak muda semua, ya kan. Dan saya yang paling muda di sana gitu kan. Dan saat ini ya harus ya apa ya harus belajar lagi di dalam dunia pelayanan itu merendahkan hati, ya kan, berbicara dengan anak-anak muda, belajar sesuatu yang baru lagi, mulai terjadwal. Mungkin tadinya biasanya hari Minggu habis ibadah langsung go pergi kemanapun juga, tapi sekarang hari Minggu udah ada jadwal, udah ada apa kan kita udah nggak bisa. Ya itu bukan mungkin udah zona nyaman kita sudah mulai terganggu, tapi zona nyaman kita yang terganggu dalam kata kutip ini kan untuk memuliakan nama Tuhan gitu kan. Mungkin nanti di dalam pelayanan Bro Mardi, ya kan misalkan dalam misionaris, ya seperti yang kemarin saya bilang ada udah Pastor Jonathan itu yang bisa bangun 305 gereja di dalam pedalaman itu, wah luar biasa banget itu misionaris, benar-benar luar biasa dia, ya kan bisa membangun, dapat hikmat dari Tuhan, membangun gereja sedemikian banyak di pedalaman yang butuh kekuatan fisik, kekuatan mental, dan kekuatan duit itu udah semuanya dibutuhkan semua gitu. Benar-benar sangat luar biasa di sana. Ya, oke, terima Lagi kasih. kecelakaan dia Pak Simon, lagi Oh, kecelakaan di kenapa? Aceh. Aduh, Dia bawa rombongan untuk bantu di sana bencana. Jadi dia kepleset masuk jurang, tapi nggak terlalu dalam sih. Cuman oh 5 meter yang dia lagi luka ini ya, lagi ya, patah sini, ya, ya, ya. ya Dan ininya apa dan dadanya ya? ya Oh, ya, ya, ya. timnya dia ada yang gagal otak aja. Wanita itu kok Hmm. Anyit itu dari GP Raja Wali, dulu senior kita lah. Kita sama-sama Hmm. orang misi dan memang the best dia. Dia keluar dari GP Paniko buat yayasan. Dia misi kayak orang gila. Dibilang sih kayak orang gila. Mau Kalimantan, Papua, seluruh Indonesia Iya, dia lahap. itu luar Jadi biasa ya, banget. luar Saya biasa lihat, sih. mulai lihat Hmm. kejadiannya Tapi yang rendah hati, orangnya rendah hati. Ketemu iya, tuh masih bisa ngobrol, nyapa gitu. Orangnya hebat. iya, Hmm. iya. Itu kan juga sebagian misi ya kan, balik lagi di sini kita mungkin nggak bisa. Ya kemarin sih istilah kasarnya kita misi nggak bisa langsung terjun tangan sumbang sumbang tenaga kita nggak bisa, sumbang pikiran kita nggak bisa. Apa yang bisa kita sumbang ya sedikit materi yang bisa kita sumbangkan ya. Kemarin setelah mendengar itu Tuhan gerakin ya berikanlah untuk membantu. Jadi banyak sekali kepanjangan tangan Tuhan yang membuat kita itu bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan saluran berkat buat 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 kerajaan Tuhan ya. Gitu. Oke, thank you semuanya. Saya rasa cukup 5 menitnya udah hampir jadi hampir setengah 8. Asik ya, sudah lama kita nggak pernah ngobrol-ngobrol kayak gini, ya kan? Saya akan tutup di dalam doa. Nanti Bro Mardi tutup di dalam doa berkat ya. Oke. Bapak kami mengucap syukur jikalau saat pagi hari ini kami sudah boleh memuji, memuliakan namamu dengan sepenuh hati kami. Kami sudah boleh menerima firman-Mu
Kami sudah boleh sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan hati kami untuk kami tetap bisa menyerupai seperti Engkau, Tuhan, menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami pria-priamu semua yang ada di sini, Bro Mardi, Bro Hoki, Bro Yudi, Bro Abraham, Bro Lukas, Bro Freddy, Bro Irfan, Bro Ios, Bro Indra, Bro Heru, dan leader kami, Pastor Pastor Yosef, biar kiranya Engkau selalu menyertai keberadaan kami. Kami percaya Tuhan bahwa berkat itu sudah Engkau sediakan buat kami. Berkat sudah kami terima dalam kehidupan kami. Tinggal kami mempergunakan berkat ini untuk menjadi saluran dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami sepanjang hari ini dengan kuasa darah-Mu. Dan biarkanlah kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami siap, nanti kami akan beribadah di gereja lokal kami masing-masing. Siapkan hati kami kembali ya Bapak. Dan saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Silakan Bro Mardi. Mari saudara-saudaraku, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Semua kita yang sudah terima berkat daripada Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, haleluya. Amin. 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 Puji Amin. Tuhan. Thank you, Happy Pak Sunday. Mardi, Terima kasih Oki, Pak semuanya. Simon, Thank you Pak Yudi, semuanya, Pak thank you. Bram, Semuanya, Lukas, Thank you. Pak Pak Freddy, Pak Pak Simon, Heru, Pak Hoki, kita Magi, semua. Pak Amin. Lukas, Tuhan Pak Freddy, Pak memberkati. Indra, Pak Heru, Pak Abraham. Thank you. Terima God kasih. bless you semua. Selamat beraktivitas. Hoki.